Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Santoso TV, dan di video kali ini seperti biasa kita akan unboxing lagi sebuah HP dari Sony. Dan lagi-lagi kita beli yang kondisi second batangan ya. Dan langsung aja kita percepat aja buka paketnya ini karena ini juga nggak ada apa-apa dalamnya, palingan cuma HP doang. Dan oke, ini dia penampakan HP-nya udah kelihatan ya, bener ya, ini cuma HP doang kita belinya batangan. Dan ini adalah Xperia One, tapi bukan yang Mark II ya, alias ini adalah Xperia One generasi pertama, dimana yang Xperia One Mark II itu baru rilis kemarin di 2020, sedangkan Xperia One yang kita unboxing ini adalah generasi pertamanya yang dirilis di 2019 lalu. Jadi ini adalah HP flagship dari Sony tahun lalu ya. Oh ya, ini kita dapat yang warna hitam dan bisa dilihat sendiri untuk desainnya ini kembali lagi ke ciri khas Sony, mengkotak dengan bagian belakang yang flat, alias udah move on dari desain membulat yang ada di Xperia XZ2 dan XZ3. Oh ya, BTW ngomong-ngomong, kalau bisa dilihat ya di bagian sini, di bagian bawah ini terdapat tulisan kecil yaitu SOV40. Yang artinya unit kita ini bukanlah yang versi global ya, alias yang versi X Jepang, tempatnya adalah yang versi AU. Dan oke, lanjut kita bahas ke body smartphone-nya ya. Kita coba lihat side by side dari Xperia One ini ya. Dimana di bagian samping kanan sini terdapat tombol volume, kemudian fingerprint, tombol power, dan juga tombol shutter kamera ya. Di sini tombol power dan fingerprintnya masih misah. Kemudian di bagian atas kita ada mikrofon dan juga slot SIM card. Untuk slot SIM cardnya tentu saja ini versi single SIM karena ini versi yang X Jepang ya. Kalau yang global itu dual SIM hybrid, dan yang ini karena X Jepang AU jadi ini single SIM doang, single SIM plus micro SD. Kemudian bagian sebelah sini kosong, nggak ada apa-apa. Lanjut ke bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan juga lubang speaker ya. Jadi speakernya itu stereo, cuman yang satu menghadap ke bawah ya, jadi enggak front facing yang Xperia One generasi pertama ini. Dan lanjut di bagian belakang ada triple lenses camera, atau kameranya ada 3, 12 megapiksel semua dengan setup wide, kemudian ultra wide, dan juga tele 2 kali optical zoom. Di atasnya ada sebuah LED flash yang berdampingan dengan RGB IR sensor. Oke, bagian belakangnya seperti ini, flat dan lumayan keren ya. Dan susunan kameranya ini masih di tengah ya. Kemudian yang terbaru itu udah di pinggirin semua, yaitu Xperia 5 dan Xperia One Mark II itu kameranya udah ada di pinggir. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Ini dia Xperia One. Untuk dimensi bodinya lumayan ramping, enggak terlalu besar, cuman agak panjang juga sih ini. Oke, udah masuk ke home screen. Seperti inilah tampilan dari Xperia One. Masih pakai Xperia UI dengan tampilan mirip stok Android, dan seperti inilah ukuran bezelnya ya, bisa dilihat nggak terlalu tipis banget, tapi udah lumayan banget sih segini. Kita lihat sekilas memang layarnya cukup panjang ya kalau kita perhatikan ini. Dimana Xperia One ini punya bentang layar sebesar 6,5 inci dengan resolusi 4K dan panelnya udah OLED ya. Tentu aja udah support HDR, dan ini pakai rasio 21:9. Jadi lumayan agak panjang, alias ini rasio film atau rasio sinematik. Ya, walaupun sebenarnya HP-HP sekarang itu juga udah panjang-panjang semua ya, udah mendekati di 20:9 itu udah banyak yang pakai rasio segini. Dulu kan awalnya itu rasio manjang itu di 18:9 ya. Kemudian lama-lama naik dari 18,5, kemudian 19:9, 20:9. Dan Sony semenjak XZ3 yang masih 18:9 langsung lompat ke 21:9 di Xperia One ini. Dan saya akui ini memberikan experience yang berbeda jika dibanding dengan rasio layar yang lebih pendek ya. Kemudian selanjutnya untuk OS-nya tentu saja ini udah yang terbaru ya, udah di Android versi 10. Dan jaminan update-nya juga masih lumayan panjang karena ini juga belum lama HP-nya. Ya, minimal sampai tahun 2021 ini bakalan masih akan dapat update OS. Oke, dan di sini kita coba bandingin dengan Xperia XZ2 segini ukuran bodinya. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk ukuran Xperia One ini dibanding Xperia XZ2
bagian belakangnya kayak gini, perubahan desainnya cukup jauh ya. Oke, lanjut ke sektor memori, di mana Xperia One yang kita pegang ini punya varian 6/64 GB. Ya, nggak salah, ini internalnya cuma 64 GB, di mana Xperia One yang versi global itu internalnya 128 GB. Jadi nggak usah kaget nantinya Xperia One yang versi Jepang itu cuma punya internal sebesar 64 GB aja. Oh ya, sekali lagi, ini yang versi AU ya, alias bukan yang global. Ya, kurang lebih sejenis lah dengan yang Docomo atau SoftBank. Dan sekilas bagi yang belum tahu aja, AU, SoftBank atau Docomo itu adalah nama operator seluler di Jepang. Jadi HP yang ada embel-embel AU, Docomo atau SoftBank itu adalah HP bundling atau kerjasama antara operator seluler dengan produsen HP. Dan contohnya di sini adalah Sony. Jadi unit kita Xperia One versi AU ini dulunya cuma bisa dipakai SIM card Jepang aja. Dan saat masuk Indonesia, HP ini udah di-unlock dulu supaya bisa dipakai SIM card Indonesia. Jadi itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa HP-HP seperti ini punya harga yang lebih murah. Berbeda dengan yang versi global yang memang diperuntukkan untuk pasar yang global yang lebih luas, yang bisa langsung dipakai tanpa di-unlock dulu. Dan biasanya yang global juga sudah support dual SIM, sedangkan yang ex Jepang biasanya single SIM doang. Dan biasanya juga HP-HP kayak gini masuk ke Indonesia dalam kondisi second batangan ya. Oke, kemudian di sini ada Cinema Pro, yaitu aplikasi yang dikhususkan untuk pembuatan atau untuk merekam video sinematik. Ini adalah aplikasi perekaman video dengan settingan full manual, dimana dulu kita pernah bahas dan review ini di Xperia 5 ya. Bagi yang belum nonton silahkan cari aja, di channel ini udah pernah kita review. Dan di sini kita coba jepret-jepret sekilas dengan kamera standarnya aja ya. Dimana kameranya ini juga udah beda dengan XZ series. Ini pakai 12 megapiksel semua di 3 kameranya. Ada wide, ultra wide, dan tele 2 kali optical zoom. Kemudian untuk perekaman video ini maksimalnya masih di 4K 30 fps, Full HD 60 fps, dan juga slow motion ya. Slow motion ini masih ada di 960 fps. Jadi ini adalah seri terakhir ya yang masih ada 960 fps, karena di atasnya ini atau setelah Xperia One ini udah nggak ada 960 fps di Xperia 5, Xperia One Mark II pun juga udah nggak ada. Oke, dan seperti inilah Xperia One yang generasi pertama ya. Dan bagi kalian yang udah pegang XZ2 atau XZ3, mungkin kedepannya bisa jadi ini adalah target selanjutnya ya. Jadi seperti inilah ya sekilas penampakan Xperia One. Sedangkan untuk unit yang global sendiri saat ini masih cukup tinggi harganya, bisa kalian cek di online marketplace ya. Dan untuk yang satu ini kita masih belum bisa kasih linknya karena ini masih cukup jarang banget, masih cukup langka smartphone-nya yang versi Jepang ini. Dan tunggu waktu aja ya, karena biasanya nggak lama lagi yang versi Jepang bakalan masuk ke Indonesia. Biasanya sih ya kurang lebih 2 tahun ya setelah HP-nya rilis itu baru bener-bener rame. Dimana saat ini aja itu XZ3 udah lumayan rame ya, dimana XZ3 itu di 2018 rilis dan saat ini yang versi Jepang udah rame banget. So tunggu aja. Oke, dan mungkin sampai di sini dulu aja video unboxing kali ini ya. Nantikan detail kelanjutannya di video reviewnya. Dan jika masih ada pertanyaan tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.